Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa iri lihat murai batu orang lain yang baru lepas trotol, tapi mentalnya sudah seperti preman pasar, berani lawan sana-sini dan isiannya keluar semua. Padahal murai batu kalian di rumah cuma ngeriwik atau malah malas bunyi sama sekali. Tenang, hari ini kita bakar bongkar habis rahasianya. Kita nggak cuma bicara soal pakan, tapi strategi mendalam gimana caranya membentuk karakter murai batu trotol supaya punya mental petarung yang meledak-ledak dan rajin bongkar isian saat dewasa nanti. Simak video ini sampai habis, karena setiap detiknya adalah kunci kesuksesan kalian merawat trotolan juara. Merawat murai batu trotol itu sebenarnya gampang-gampang susah Kicau Mania. Ini adalah masa keemasan atau golden age, di mana memori dan fisiknya sedang dibentuk. Ibarat kertas putih, kalian adalah penulisnya. Kalau salah tulis, hasilnya bakal berantakan. Banyak orang cuma fokus kasih pakan mahal, tapi lupa kalau pondasi utamanya adalah kenyamanan dan konsistensi. Di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas dari mulai pemilihan bahan, pola settingan harian, sampai gimana caranya biar burung gak cuma gacor di rumah, tapi punya mental baja yang gak ciut saat ketemu lawan. Jadi, siapkan kopi kalian dan mari kita mulai pembahasannya secara mendalam. Langkah pertama yang paling krusial adalah pemilihan bahan atau trotolan itu sendiri. Kalian harus jeli melihat katurangan. Cari trotol yang punya mata melotok, paruh celah, dan lubang hidung yang dekat dengan mata. Kenapa? Karena ini menandakan volume suara yang tembus dan pernafasan yang kuat. Perhatikan juga sikap berdirinya. Pilih yang tegap dan cengkramannya kuat pada tangkringan. Kalau dari kecil saja dia sudah berani narung atau neredek pas dengar suara burung lain, itu tanda mental premannya sudah ada sejak lahir. Terah atau garis keturunan juga penting, tapi jangan terpaku 100% pada sertifikat. Tetap utamakan fisik dan karakter individu burungnya. Lingkungan tempat kalian menaruh trotolan adalah faktor penentu kenyamanan. Pastikan lokasi kandangnya tenang, tapi masih ada interaksi manusia agar burung tidak terlalu liar atau giras. Gunakan kandang yang bersih dan ukuran yang pas, jangan terlalu sempit, agar otot sayapnya bisa berkembang dengan baik. Kebersihan alas kandang wajib dijaga setiap hari untuk menghindari jamur dan bakteri yang bisa merusak pernafasan burung. Ingat, trotolan itu masih sangat sensitif. Udara yang segar dan sirkulasi yang baik di dalam ruangan akan membuat metabolisme burung berjalan lancar, sehingga dia akan lebih aktif bergerak dan mulai belajar mengeluarkan suara-suara kecilnya. Jangan sepelekan manfaat pengembunan, Kicau Mania. Sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi, keluarkan trotolan kalian ke teras. Udara pagi yang kaya oksigen dan sejuk sangat bagus untuk merangsang pernafasan serta kesehatan paru-paru si burung. Suasana subuh yang tenang, meniru habitat aslinya di hutan, ini akan memancing instingnya untuk mulai berkicau atau ngeriwik. Saat matahari mulai terbit, biarkan dia terkena sinar matahari pertama yang hangat. Pengembunan yang rutin dilakukan akan membuat murai batu trotol kalian punya stamina yang lebih kuat dan emosi yang lebih stabil sejak dini. Ini adalah kunci agar dia rajin bunyi di pagi hari. Setelah pengembunan, langkah selanjutnya adalah mandi. Untuk trotolan, saya sangat menyarankan penggunaan keramba daripada disemprot. Biarkan dia belajar mandi sendiri di dalam keramba. Mandi keramba melatih otot-ototnya dan membuat bulunya lebih rapi serta mengkilap. Selain itu, mandi pagi bermanfaat untuk menurunkan suhu tubuh yang berlebih setelah proses metabolisme malam hari, sehingga burung merasa segar. Jangan dipaksa kalau burung belum mau masuk keramba, pancing dengan ulat kandang, atau bersabar saja. Konsistensi mandi 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk menjaga kebugaran fisik dan melatih kedisiplinan si trotolan agar mentalnya makin terbentuk. Penjemuran untuk trotolan tidak boleh dilakukan secara ekstrim. Cukup 15-30 menit saja di bawah jam 9 pagi. Sinar matahari pagi mengandung vitamin D yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan bulu. Jangan biarkan trotolan kepanasan berlebihan, karena bisa merusak pita suaranya yang masih muda dan membuatnya dehidrasi. Tujuan kita menjemur adalah untuk memberikan kehangatan dan membakar lemak sisa metabolisme, bukan untuk melatih fisiknya secara berat. Setelah dijemur, angin-anginkan dulu di tempat teduh selama 10 menit sebelum diberikan pakan tambahan agar suhu tubuhnya kembali normal dan burung tidak kaget saat makan. Nah, ini dia rahasia utama tenaga dan mental.
pakan tambahan atau extra fooding. Jangkrik adalah menu wajib. Berikan jangkrik dengan porsi yang konsisten, misalnya 5 pagi dan 5 sore. Pastikan kaki belakang jangkrik sudah dibuang agar tidak melukai tenggorokan si trotol. Jangkrik yang kalian berikan juga harus berkualitas. Sebaiknya jangkriknya diberi makan sayuran atau herbal dulu sebelum dikasihkan ke burung. Istilahnya, good loading. Protein dari jangkrik inilah yang akan menjadi bahan bakar bagi si trotol untuk tumbuh besar dan mulai berani berteriak. Jika burung terlihat kurang aktif, kalian bisa menaikkan porsinya sedikit demi sedikit sampai menemukan titik gacornya. Selain jangkrik, kroto adalah superfood untuk murai batu trotol. Kroto mengandung protein yang sangat tinggi dan efeknya sangat bagus untuk kecerdasan otak si burung dalam merekam suara masteran. Berikan kroto segar minimal 2 atau 3 kali seminggu, cukup 1 sendok makan saja. Kroto juga membantu menjaga suhu tubuh burung agar tetap hangat dan meningkatkan birahinya secara perlahan tapi stabil. Ingat ya, pastikan kroto benar-benar bersih dari semut besar atau kotoran. Dengan asupan kroto yang rutin, trotolan kalian bakal punya energi lebih untuk rajin bongkar isian dan staminanya bakal terjaga meski cuaca sedang tidak menentu. Bagi kalian yang bingung memilih produk FOR atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memilih nutrisi yang tepat memang sangat menantang, makanya kami sudah mengurasi beberapa produk yang terbukti efektif meningkatkan performa murai batu, mulai dari suplemen harian hingga pakan khusus lomba. Jangan sampai salah pilih produk yang justru bisa merusak karakter burung kalian. Langsung saja meluncur ke deskripsi di bawah untuk mendapatkan penawaran terbaik dan pastikan murai batu tatol kalian mendapatkan dukungan nutrisi yang paling maksimal untuk masa depannya. Sekarang kita masuk ke bagian inti, pemasteran. Trotol adalah waktu terbaik untuk mengisi chip suaranya. Gunakan suara masteran yang jernih, bisa dari burung asli atau MP3. Pilih suara-suara dengan ritme yang rapat dan kasar untuk melatih mental preman, seperti suara cililin, kapas tembak, atau cucak jenggot. Gunakan volume yang sedang saja, jangan terlalu keras agar burung tidak merasa terintimidasi. Fokuskan pada 1 atau 2 suara dulu selama 1 minggu sampai dia benar-benar terekam, baru kemudian ganti ke suara lain. Pemasteran yang efektif dilakukan saat burung sedang santai atau beristirahat setelah aktivitas pagi. Waktu terbaik untuk pemasteran sebenarnya adalah malam hari hingga pagi subuh, saat burung sedang dikerodong total. Di saat inilah otaknya sangat fokus mendengarkan suara di sekitarnya. Pastikan lingkungan benar-benar tenang, tanpa ada gangguan suara bising yang tidak perlu. Kalian juga bisa menggunakan burung-burung kecil sebagai masteran alami, seperti burung gereja atau kenari yang diletakkan agak jauh dari kandang trotolan. Proses ini membutuhkan kesabaran luar biasa. Jangan kaget kalau di bulan pertama dia belum menunjukkan hasilnya. Biasanya setelah lewat masa mabung pertama, semua rekaman suara ini akan meledak dan dikeluarkan satu persatu saat dia bertarung. Untuk membentuk mental preman, trotolan perlu sesekali dipertemukan dengan suasana baru, tapi bukan untuk diadu. Kalian bisa sesekali membawanya ke rumah teman yang juga punya burung, tapi jangan digantang terlalu dekat. Biarkan dia mendengar suara burung lain dari kejauhan. Ini melatih kepercayaan dirinya agar tidak menjadi burung rumahan yang ciut saat di lapangan. Selain itu, interaksi dengan pemilik seperti memberikan jangkrik langsung dari tangan juga penting untuk membangun ikatan batin. Burung yang merasa aman dengan pemiliknya akan lebih mudah mengeluarkan potensinya dan tidak mudah stres saat menghadapi perubahan lingkungan yang drastis. Kerodong bukan sekadar penutup kandang kicau mania. Kerodong adalah sarana istirahat total bagi si trotol. Setelah semua ritual harian selesai, kerodong burung kalian dari siang sampai sore, lalu buka sebentar untuk kasih makan sore, dan kerodong lagi sampai pagi. Dengan dikerodong, burung tidak terlalu banyak membuang energi untuk melihat gerakan di sekitarnya, sehingga energinya bisa dialokasikan untuk pertumbuhan fisik dan merekam suara masteran. Kerodong juga melindungi burung dari serangga berbahaya, seperti nyamuk atau kupu-kupu malam yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi, pastikan kalian punya kerodong dengan bahan yang nyaman dan sirkulasi udara yang baik. Kesehatan adalah harga mati. Trotol yang sering sakit-sakitan mustahil bisa jadi juara. Perhatikan kebersihan air minum, ganti setiap hari, dan gunakan air yang sudah matang atau air mineral. Sesekali berikan vitamin tambahan yang dicampur di air minum untuk menjaga daya tahan tubuhnya, terutama saat pergantian musim. Jika burung terlihat lesu atau bulunya mulai mengembang, segera hentikan mandi dan jemur,
lalu fokus pada pengobatan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kebersihan kandang dan kualitas pakan yang kalian berikan adalah asuransi terbaik untuk kesehatan murai batu trotol kalian agar tetap on fire setiap harinya. Seringkali trotolan terlalu bersemangat atau malah jadi terlalu berahi karena pakan yang berlebihan. Kalian harus pintar membaca bahasa tubuhnya. Kalau burung mulai terlihat mengejar-ngejar tangan secara agresif atau malah ngelowo, membuka sayap, itu tandanya emosinya tidak stabil. Kurangi porsi kroto atau jangkrik sedikit dan perbanyak durasi mandi. Sebaliknya, kalau burung loyo, naikkan porsi pakan proteinnya. Menjaga keseimbangan antara emosi dan berahi sejak trotol akan memudahkan kalian saat menyeting burung ini ketika sudah dewasa nanti. Mental preman itu harus terkontrol, bukan asal galak tapi tidak punya irama lagu. Semua teknik yang saya bagikan tadi nggak akan berguna kalau kalian cuma melakukannya sesekali. Kunci sukses merawat murai batu trotol adalah konsistensi. Burung adalah makhluk kebiasaan. Jika kalian biasa mengembunkan jam 5 pagi, lakukan itu setiap hari. Jika kalian biasa kasih makan jam 7, jangan meleset terlalu jauh. Konsistensi akan membentuk jam biologis burung yang baik. Dia akan tahu kapan waktunya istirahat, kapan waktunya makan, dan kapan waktunya unjuk gigi. Percayalah, usaha yang konsisten tidak akan mengkhianati hasil. Dalam beberapa bulan, kalian akan melihat perubahan drastis pada trotolan kesayangan kalian. Bagaimana kita tahu kalau perawatan kita berhasil? Tandanya adalah ketika si trotol sudah mulai rajin ngeriwik kasar dengan durasi yang panjang. Dia juga mulai mencoba menirukan suara-suara masteran yang kalian berikan. Secara fisik, bulunya terlihat kencang, matanya tajam, dan dia sangat responsif terhadap suara burung lain atau gerakan kalian. Dia tidak akan takut lagi kalau ada orang lewat, malah makin menantang. Jika tanda-tanda ini sudah muncul, selamat, kalian sudah berhasil membentuk pondasi mental preman dan fisik yang mumpuni. Tinggal tunggu waktu saja sampai dia lepas trotol dan siap merajai gantangan. Kalau trotolan kalian mendadak macet bunyi, jangan panik dulu. Cek apakah dia sedang masuk masa mabung atau ganti bulu. Biasanya, burung trotol umur 4-6 bulan akan mengalami pergantian bulu dewasa. Di masa ini, burung memang cenderung diam karena energinya fokus untuk merontokkan dan menumbuhkan bulu baru. Jika ini terjadi, stop mandi dan jemur, berikan porsi pakan lebih banyak, dan fokus pada pemasteran saja. Jangan sekali-kali memaksakan burung yang sedang mabung untuk beraktivitas berat, karena bisa merusak mentalnya secara permanen. Sabar adalah teman terbaik kalian dalam hobi kicau mania ini. Itulah pembahasan lengkap kita tentang cara merawat murai batu trotol supaya rajin bongkar isian dan punya mental preman. Semoga bermanfaat buat teman-teman kicau mania semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamati karakter burung masing-masing, karena setiap individu punya keunikan tersendiri. Kalau kalian punya pengalaman atau tips tambahan, silahkan tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa belajar bareng. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi, salam cinta kicau mania.